Selamat sore, Pak. Halo, selamat sore, Iya, Daniel. Apa kabar? iya. Kabar sehat, Pak. Seperti market Siap. hari ini hijau-hijau. USKT juga Alhamdulillah. hijau, Pak. Hari ini keren. Ya, good news ya. Good news banget, Pak. Good news banget. Ini seperti angin-angin segar, Pak, untuk kita yang melihat emiten-emiten infrastruktur, Pak. Ya, mudah-mudahan berlanjut nih. Amin, 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 Pak. Pak Septi, nanti saya akan ditemani oleh rekan saya dari Investor Muda. Ini adalah salah satu komunitas juga dari Sukor Sekuritas yang nanti akan bertanya juga dengan Pak Septi ya, Pak. Oke, siap. Nanyanya Oke, jangan yang baik. susah-susah loh ya. Enggak, Pak. Saya pertanyaannya yang gampang-gampang ini, Pak, untuk para cuan trooper supaya sama-sama bisa dimengerti ya, Pak ya. Ya, ya, Oke, siap. eh, Pak Septi, ini untuk perkenalan aja bareng Cuan Troopers. Kita di Sukor Sekuritas itu komunitinya namanya Cuan Troopers, Pak. Gitu. Oke. Nah, boleh nggak nih diceritakan dulu ke komuniti kita lini bisnis dari Waskita Karya itu sebenarnya di mana, Pak? Apakah full infrastruktur atau sebenarnya sudah ada perubahan-perubahan gitu, Pak? Ya, thank you, Daniel. Jadi, selamat sore nih teman-teman Cuan Rupers. Ini baru kali ini ya, jadi kalau nanti Betul. kebablasan menjelasinnya di interupsi aja nih. Jadi yang pertama Oh iya. atas pertanyaannya, eh, Waskita ini kan mempunyai eh, dua lini bisnis utama sebetulnya antara investasi dan bisnis jasa konstruksi. Nah, Hmm. tetapi untuk yang lini bisnis investasi pada dasarnya didirikan untuk mensupport lini bisnis utama jasa konstruksi. Nah, jadi waskita di yang lini bisnis investasi ini kita memiliki 4 anak usaha karena seluruh investasi itu dijalankan oleh anak usaha kita. Yang pertama adalah Waskita Torut. Ini khusus untuk berinvestasi di jalan tol. Kemudian ada Hmm. Waskita Karya Realty, ini khusus untuk berinvestasi di bidang properti. Ada juga Waskita Karya Infrastruktur untuk berinvestasi Mhm. di bidang non jalan tol dan non properti. Jadi di sana kita memiliki pembangkit listrik atau energi terbarukan, ada bisnis Oke. pabrik baja, ada sewa menyewa alat Mhm. dan seterusnya. Nah, yang anak usaha terakhir adalah Waskita Beton Precast atau di lini Hmm. manufaktur. Kesemua ini dibentuk dalam rangka mendukung proses bisnis utama sebagai kontraktor infrastruktur, ada gedung, Mhm. ada bangunan air, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi pada intinya itu bisnis Waskita Karya. Oke. Baik, wah ini menarik banget ini Pak. Sudah secara menyeluruh dijelasin mungkin selama ini yang diketahui oleh para cuan troopers itu hanya sebagian-sebagian aja kan ini Pak. Tapi ternyata lini bisnisnya ada banyak ini kan berarti kalau lini bisnisnya banyak, proses bisnisnya juga itu ada banyak gitu ya Pak ya. Ya, ya, Proses bisnisnya boleh diceritain nggak ini Pak? Seperti apa sih sebenarnya Pak? ya. Jadi kalau Mm-mm. Waskita Karya sebagai penyedia jasa konstruksi atau kontraktor, lini bisnis kita adalah dari proses pemasaran, mendapatkan proyek melalui tender maupun melalui penunjukan langsung atau mengerjakan proyek ini inisiatif anak usaha kita atau investasi anak usaha kita sebagai kontraktornya. Kemudian kita juga sebagai kontraktor kita melakukan proyek-proyek desain and build maupun proyek-proyek yang konvensional baik dari Ya. pemerintah, BUMN maupun swasta, dalam negeri maupun luar Mhm. negeri. Nah, kalau Mhm. di proses bisnis di anak usaha sebetulnya sebagai aset recycler. Jadi anak Ya. usaha kita ini berinvestasi, kemudian mengembangkan investasinya sebagai contoh di jalan tol ya. Jalan tol itu WTR, Mhm. pas kita Torut, mengikuti tender konsesi jalan tol. Kemudian ketika Mhm. menang, kita bebaskan tanahnya, kita bangun jalan tolnya. Setelah selesai dioperasikan, pada saat ketemu pembeli
atau padat strategik, kita jual jalan tol kita. Itu Mhm. aset recyclernya begitu. Jadi DNA di awal berdiri memang sebagai aset recycler. Jadi kalau Oke. sebelum jalan tol jadi pun, kalau sudah ada yang berminat untuk ngambil konsesi kita melalui partner strategik, kita lakukan itu. Nah, di beberapa strategic partnership kita dengan investor itu, beberapa adalah ruas tol kita yang sudah beroperasi, tapi ada juga yang masih dalam proses konstruksi atau partially operated. Nah, demikian Baik, juga baik, baik. di lini anak usaha kita yang lain di Waskita Karya Infrastruktur misalnya, mereka membangun pembangkit listrik tenaga mini hidro misalnya, Mhm. kontraktornya adalah Waskita Karya, kita jual listriknya ke PLN, nanti ketika ada yang berminat atas PLTMH kita, ya kita Mhm. partnership strategi partnership dengan mereka, entah itu mengambil porsi minoritas atau mayoritas tergantung Mhm. dari hitung-hitung bisnisnya. Kurang lebih seperti itu, Hmm. Daniel. Baik, baik. Menarik. Ini menarik sekali nih, Pak. Dan penjelasannya sangat singkat, padat, dan jelas, Pak. Ini langsung menjawab banyak pertanyaan tadi yang sudah masuk di kolom komentar kita, Pak. Banyak yang nanya tentang proses bisnis. Ini langsung dijawab semua sama Pak Septi. Terima kasih. Pak Septi, saya izin untuk invite satu rekan kita lagi, komunitas investor muda. Ini langsung kita ngobrol sama founder dari komunitas investor muda juga, Pak. Namanya Jason Gosali, Pak. Ini sedang saya Oke, invite. Nanti kita akan ngobrol bertiga nih, barengan, Pak. Oke, ini dia, Pak. Ada Jason di sini yang sudah bergabung bareng dengan kita di sini. Halo, sore Jason. ya, welcome on board, Pak Jason. Selamat bergabung. Ini, iya, ini sepertinya ada sedikit kendala koneksi, Pak. Dan sambil ini, oke, udah kedengeran ya ini ya, Jason ya. Cek, cek, cek. Masih Oke. kayaknya agak gangguan sinyal ya. Iya, agak gangguan sinyal. Emang cuacanya lagi kurang bagus nih, Pak. Belakangan hujan, sering hujan. Cuaca Oke, tidak Pak. bagus, nggak apa-apa asal Eh, perdagangannya hijau ya. iya, iya, betul. Wah, betul banget, Pak. Oke, Pak Septi, saya sambil nunggu Jason, saya langsung nanya, Pak. Ini pertanyaan yang agak menegangkan mungkin, Pak. Karena terkait dengan kondisi keuangan perseroan nih, pasca Ya, PMN dan juga red issue. Tadi sudah ada juga nih kebetulan yang bertanya dari kolom komentar. Itu nanti setelah itu efeknya akan apa nih, Pak? ya. Pasca PMN dan juga red issue. Silakan, Pak. Ya, jadi memang di tahun lalu 2021 Waskita menerima penyertaan modal negara sebesar 7,9 triliun yang memang di dalam Mhm, proposal peruntukannya diharapkan bisa membantu korporasi di dalam menyelesaikan ruas-ruas tol kita. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Waskita untuk jalan tol ini kan sebagai aset recycler. Tetapi kalau jalan tolnya belum selesai, untuk di mhm, recycle itu sangat challenging. Jadi kita uh, apa punya 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 mimpi di awal mengajukan PMN itu agar bisa segera menyelesaikan ruas tol kita untuk kemudian bisa segera melakukan strategic partnership dengan investor kita baik di dalam maupun luar negeri. Nah, tetapi secara fundamental juga Waskita melakukan perbaikan struktur keuangan kita. Ada 8 stream penyihatan, kemudian salah satu dari 8 stream tadi ya strategic partnership tadi di ruas-ruas tol kita melalui aset recycler. Jadi diharapkan dengan berhasilnya dilakukan strategic partnership, ada dua hal ini. Yang pertama, di buku kita ini liabilities-nya atau beban keuangan kita akan terdekonsol ya karena diambil oleh pemegang saham baru
Selain Mhm. itu, yang kedua, hasil proceed dari strategic partnership tadi bisa membantu menyehatkan keuangan kita dari sisi cash Mhm. flow, jadi ada darah baru. Kemudian dengan laku atau strategic partnership tadi, investor jadi yakin bahwa ruas tol kita ini memiliki memiliki kondisi yang bagus. Artinya Mhm. tidak salah kita berinvestasi di jalan tol karena ternyata pas Mhm. kita bisa mendeliver aset recycle tadi dengan baik. Even pada saat COVID di tahun lalu, di mana traffic masih belum kembali pulih, kita sudah bisa melakukan aset recycler. Kemudian Mhm. Baik. di tahun ini pun kita juga dalam rangka mendapatkan PMN tahap kedua, sekarang sedang dalam proses mendapatkan good fund. Mudah-mudahan Mhm. di tahun ini bisa realisasi. Saat itu kami juga mendapatkan penjaminan dari pemerintah di beberapa aksi korporasi, karena pemerintah tahu bahwa kita di masa lalu banyak berkontribusi di dalam mewujudkan mimpi pemerintah untuk membangun jalan tol Trans Jawa misalnya. Nah, ketika itu sudah berhasil di-deliver, kemudian pas kita kena COVID, ekonomi turun, traffic-nya juga Mhm. turun, nah ini saatnya kita gantian dibantu. Tapi mudah-mudahan Mhm. sudah kelihatan hasilnya ini. Beberapa Betul. dukungan pemerintah sudah kita lihat hasilnya di kinerja waskita di sampai dengan triwulan 3 kemarin. Baik, mantap banget Pak Septi. Ini saya gantian nih, saya kasih kesempatan buat Bro Jason nih, silakan Bro Jason. Saya udah nanya tiga, sekarang gilirannya Bro Oke, Jason. akhirnya bisa masuk ya signalnya. Makasih nih Pak Sepki dan Bro Iya. Daniel. Mungkin pertama saya Mm-mm. mau ucapin selamat dulu ya Pak Sepki buat Wasika Karya, karena kan baru saja kalau saya baca di media aku mengang katanya kontrak tender di ibu kota negara baru ya Pak ya, Nusantara ya. Ya, Nah, ini kan alhamdulillah. nah, ini kan seru nih Pak, katanya kan Waskita mengambil proyek IKN mungkin totalnya 1,35 T buat gedung sekretariat presiden dan bangunan pendukungnya. Mungkin akumulasinya di IKN kan totalnya sudah 2,55 T ya Pak. Mungkin itu termasuk top 3 terbesar lah ya Pak buat kontraktor BUMN yang menang di sana aja. Mungkin pertanyaan saya Pak terkait target omset ya. Kalau saya ngikuti dari awal kan, kalau saya tidak salah ingat, target dari direksi katanya akan ada kontrak baru sekitar 25-30 K, target 2022 full year Ya, Pak ya. Nah sekarang kan September ya, kalau saya lihat posisinya kurang lebih ada di plus minus 11 K. Nah ini kan sudah September, ya, berarti kan kita sampai akhir tahun achieve angka 30 K, mengingat kan biasanya ya, kalau kita lihat kontrak-kontrak akhir tahun tuh kayak ada kejar tayang tuh Pak, kayak ada beberapa proyek tiba-tiba kejar tayang. Dan kalau saya nggak salah ingat kan, ya, dari 11 K yang sudah achieve, 20 K-nya itu kan lagi dalam proses tender katanya, lagi dalam berjalan tendernya. Nah pertanyaan kita, boleh ya, nggak Pak dikasih bocoran kira-kira akhir tahun achieve nggak nih Pak target 25-30 K-nya gitu Pak? ya. Thank you, Jason. Tadi meskipun ada yang sedikit hilang, tapi saya bisa nangkep pertanyaan besarnya. Jadi memang sampai dengan September kemarin kita mencatatkan 11,5 triliun, tetapi di minggu ketiga Oktober itu kami sudah membukukan 13,3 triliun karena proyek IKN yang kemarin itu sebetulnya belum dicatat di waktu kita melaporkan kinerja di September. Jadi ada tambahan sampai dengan bulan Oktober menjadi 13,3 triliun. Nah, bagaimana mencapai 25 sampai ke 30? Jadi seperti Jason dan Daniel tahu, saat ini di IKN sendiri masih banyak paket-paket yang dalam proses tender. Mungkin bisa dibaca di media bahwa sampai dengan akhir tahun pemerintah masih mengalokasikan anggaran untuk IKN itu cukup besar, baik untuk infrastruktur dasar maupun untuk gedung pendukung dari yang sudah ditenderkan. Nah, di luar proyek itu, kami masih memiliki proyek pengembangan bisnis seperti di
jalan tol Bocimi ya. Bocimi itu di Trans Jabar Toll Road itu paket 3, itu nilainya 1,6 triliun, itu juga sebagian didukung dari PMN, tahap 2 yang insya Allah di akhir Desember nanti bisa kita terima good fund-nya, itu rencana juga di akhir bulan November atau di awal Desember mudah-mudahan sudah bisa berkontrak. Kemudian kita masih juga memiliki beberapa proyek di APBN. Ini kalau saya boleh cari kepean ya, misalnya di water infra itu kita ada pekerjaan bendungan yang masih dalam proses, kemudian ada pekerjaan di akses di daerah Jawa Timur, ini di akses Patimban, kemudian di luar negeri juga kita, tapi ini khusus di luar negeri ini nilai cukup besar, saya belum bisa disclose sekarang karena ini masih akan memberikan kejutan nanti di akhir November ini, mudah-mudahan kejutan yang bagus sehingga kita di akhir November sudah bisa mempublish bahwa kita paling tidak di 75% dari target tahun ini bisa kita capai. Tentu saja juga ada proyek swasta yang kita juga tidak bisa tinggalkan, tetapi agak berbeda dengan perlakuan proyek swasta di tahun sebelumnya, di mana kami cukup berani mengambil proyek turnkey. Sekarang ini kami terus terang memilih untuk secara selektif mengambil proyek yang turnkey. Jadi kita fokus pada proyek non turnkey, apalagi yang mendapatkan uang muka dan fresh money di depan dengan skema pembayaran monthly progress payment dalam rangka untuk memperkuat struktur keuangan kita. Untuk itu memang ini kita beberapa proyek juga bermitra atau ber-KSO dengan kontraktor lain yang tentu saja tujuannya untuk memperkuat sinergi antar pemain kontraktor ini. Jadi nanti kalau teman-teman bisa lihat di beberapa minggu ke depan ada beberapa proyek KSO yang mudah-mudahan kita ditunjuk sebagai pemenangnya. Ini sayangnya belum boleh disclose karena ya doakan saja nanti Pak Jason dan Mas Daniel. Kita masih optimis di 25 minimal dan mudah-mudahan bisa lebih sehingga target 30 triliun bisa tercapai. Oh iya Pak, mungkin saya ada Mantap, tambahan ya Pak. Tadi kan Bapak sempat mention soal katanya ada beberapa proyek luar negeri Pak yang Waskita juga ingin kejar katanya. Karena mungkin pertanyaan saya kan inflasi kan di semua negara kan tinggi ya Pak. Cuma kan di Indonesia kan relatif lebih rendah lah dibandingkan negara maju lainnya yang inflasinya sudah hampir 10% ke atas. Nah, pertanyaan saya apakah di tengah inflasi ini ongkos para developer luar negeri kalau menggunakan kontraktor Indonesia itu relatif lebih murah Pak, sehingga di kacamata developer asing kayaknya lebih menarik sekarang pakai kontraktor dari Indonesia gitu, karena mungkin bahan bakunya, manpower-nya relatif lebih rendah kalau dalam mata uang mereka. Apakah narasi ini terjadi nggak Pak di luar negeri Pak? Saya ingin tahu aja sih Pak, karena tadi kan Bapak mention proyek luar negeri Pak, karena inflasinya kan beda nih Pak, inflasi Indonesia rendah, inflasi luar negeri kan tinggi sekali gitu Pak. Ya, persis. Jadi risiko akibat currency tadi kan akan terjadi kalau kita belanjanya dalam dolar dibayar dalam rupiah atau dalam mata uang yang berbeda. Nah, proyek di luar negeri ini kita juga akan seminimal mungkin menggunakan sumber daya yang berasal dari luar negeri di negara tujuan pengembangan kita. Jadi kalau kita misalnya masuk ke Afrika, kita pasti akan menggunakan sumber daya semaksimal mungkin di sekitar Afrika, yang kalau kita datangkan dari Indonesia atau dari negara yang jauh dari proyek, pasti ada risiko tadi. Nah, sehingga kita juga memang memutuskan untuk mengambil proyek di luar negeri, tentu saja setelah kita memitigasi risiko yang kebetulan gini, Mas Jason, saya dulu, Waskita dulu punya pengalaman cukup panjang di Middle East. Kita portofolionya juga cukup banyak di sana, di Riyadh, di Jeddah, sampai di Abu Dhabi. Itu memang bahkan tenaga kerja pun kalau perlu dari Indonesia, karena memang karakter dari Indonesia lebih
rajin dibandingkan pekerja dari daerah tujuan atau negara tujuan, itu kita lakukan. Tetapi untuk belanja material, kita memang mencari dari negara di mana proyek itu berada, di mana ini akan memperkecil risiko terkait dengan inflasi tadi. Itu sih yang kita bisa share berdasarkan pengalaman kita di masa lalu. Baik, ini menarik banget ini Pak. Sudah di-disclose tadi sedikit yang tentang proyek untuk IKN. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan susah ini bakal banyak datangnya dari Jason ini Pak, bukan dari saya. Enggak sih, enggak susah sih bukan ya, cuma penasaran ya. Soalnya kan ini Pak, jujur Pak, kan kita tertarik nih Pak sama saham-saham konstruksi kan lagi pada koleksinya kan dalam-dalam ya Pak ya, semua kontraktor BUMN. Jadi kan kayaknya kalau ada katalis positif kan menarik nih Pak buat investor retail, pertimbangan untuk akumulasi karena kan sudah jatuh terlampau banyak. Mungkin saya langsung ke inti deh Pak, inti pertanyaan yang mungkin investor retail nanya. Ini kan Waskita kan tadi mungkin seperti mention ya Pak, ingin ada penyertaan modal negara ya. Mungkin ada right issue ya Pak, yang mau ada right issue kan totalnya mungkin 3T. Nah kalau kita pakai porsi publik kan mungkin porsi publiknya kalau asumsi kebus semua kurang lebih 1T ya Pak ya. Pertanyaannya Pak, di tengah banyaknya right issue BUMN yang lainnya kan nggak cuma Waskita nih Pak yang lagi right issue kan, banyak banget BUMN yang antri juga nih Pak mau right issue dan totalnya angkanya juga lumayan jumbo-jumbo. Pertanyaan kita Pak, apakah Waskita melihat investor retail dan publik itu mampu Pak menyerap 1T-nya, dan kalaupun mampu kira-kira akan ada katalis apa nih Pak sehingga investor retail lagi nonton tertarik nih Pak buat tebus dan ikutan subscribe right issue-nya Waskita nih Pak. Ya, mantap nih pertanyaannya Jason ya. Ini pertanyaannya agak tricky nih Pak Jason. Tapi jadi memang begini, kita terus terang sangat optimis bahwa right issue kita ini bisa diabsorb sama market karena pengalaman dari right issue di waktu lalu yang waktunya sangat pendek itu investor dari korporasi baik di dalam maupun luar negeri, bahkan yang luar negeri lebih agresif untuk mengambil porsi right issue kita. Dan di right issue yang saat ini kami juga terus terang beberapa investor di top 20 sudah kita lakukan apa istilah di dalam itu ya, non-binding roadshow lah ya. Jadi kita diskusi non-deal roadshow ya. Non-deal roadshow. Kita sampaikan kemajuan proses transformasi bisnis kita sampaikan prospek ke depan. Kita juga karena begini, di Waskita ini kan 60% aset kita ada di Waskita Torut. Jadi ketika kita berhasil melakukan strategic partnership di Waskita Torut, di jalan jadwal kita, itu praktis liabilities kita juga bisa terselesaikan, kemudian itu penurunan liabilities, kemudian perbaikan cash flow juga bisa dilakukan. Nah, trennya dari tahun lalu, strategic partnership di jalan tol ini mulus ini. Jadi tahun lalu kita bisa 4 strategic partnership, tahun ini sudah 3 dalam 2 dalam proses, tahun depan juga demikian, sehingga tahun 2025 sesuai dengan target kita, sebagian besar aset ini bisa kita lakukan strategic partnership. Which is kalau di tol ini bisa kita selesaikan, berarti 60% masalah di Waskita juga bisa kita selesaikan. Nah, tinggal kita mempercepat atau memperbaiki performance dalam operasional di dalam pengelolaan proyek supaya perolehan kontrak baru ini juga bisa diselesaikan sesuai dengan target waktu, tentu saja dengan margin yang sudah harusnya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, karena dengan peningkatan kinerja, dengan lean business, dengan penggunaan teknologi, itu harapannya semakin efisien kita proses produksinya. Begitu sih Mas Jason. Ya. Ini kan berarti bagian dari strategi untuk melakukan penyehatan keuangan juga ya Pak. Tadi kan Pak Septi sempat singgung sedikit ya Pak. Nah,
Ya, ada kaitannya, kalau saya lihat ini mungkin ada kaitannya erat dengan gross profit margin dan juga burn rate gitu Pak. Nah ini boleh dijelasin nggak Pak kondisinya hingga saat ini? ya. Memang bisnis konstruksi ini Mhm. sangat tergantung dengan jenis konstruksinya nih. Bahkan sama-sama kontraktor, bisnis proyek gedung itu JPM-nya berbeda dengan proyek infrastruktur lainnya. Karena proyek gedung ini JPM-nya biasanya lebih kecil dibanding dengan proyek jalan misalnya. Nah, tetapi secara rata-rata kita sih mentargetkan JPM itu bisa di 2 digit, minimal 10, kalau bisa 12. Syukur-syukur bisa lebih dari itu kalau kita mendapatkan proyek yang yang secara kompetisi kita memiliki strong point di situ, kita memiliki hubungan baik dengan pemilik proyek, atau kita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain, sehingga owner bisa memberikan penunjukan langsung ke kita. Itu biasanya kita mendapatkan margin yang lebih baik. Kemudian kita juga pengalaman dari yang lalu, burn rate kita itu berkisar sekitar 20 sampai 25 lah ya, kurang lebih sekitar itu 20%. Harapan kita ini bisa terus kita maintain, mudah-mudahan bisa dinaikkan sampai ke 26% misalnya gitu ya. Sehingga dengan demikian kita memiliki, karena gini, saya perlu sampaikan bahwa di waktu lalu Waskita ini punya mesin, ibaratnya mobil itu seperti Ferrari ya, mesinnya besar. Kita waktu itu pernah bisa memproduksi pendapatan usaha dalam 1 tahun itu 47 triliun. Artinya kalau sekarang kita baru merencanakan sampai dengan 16 triliun, kita masih menggunakan sepertiga dari kekuatan kita. Kita masih memiliki ruang yang cukup besar untuk menambah kapasitas produksi dengan mencari kontrak-kontrak baru. Nah, sehingga ini yang kita secara bertahap sampai dengan tahun 2025 kita kembalikan kepada kapasitas mesin kita. Jadi harapannya terjadi efisiensi. Itu sih Pak Jason dan Mas Daniel. Baik. Wah, menarik, menarik banget nih Pak. Jadi kedepannya istilahnya itu kan kalau di investor yang biasa bilang burn rate yang terlalu tinggi ini kedepannya nanti bisa diredam gitu ya berarti ya Pak Septi ya. Ya, persis. Silakan nih dari Bro Jason nih, pasti udah ada pertanyaan-pertanyaan pamungkas nih, silakan Bro Oh Jason. ya enggak sih, enggak, mau nanya ini aja Pak. Maksudnya kan kalau kita lihat kan beberapa divestasi jalan tolnya kan sudah berjalan ya Pak ya. Ya. Dan kalau kita lihat kan cash flow-nya juga sudah mulai positif, dan mungkin satu hal yang saya lihat kan cash flow from operation-nya di semester 1 2022 udah positif, mungkin di kisaran 500 miliar ya kan, compare sama Ya. di bulan Maret aja masih minus 100 miliar lebih gitu ya Pak. Mungkin ada kisi-kisi nggak Pak? Kenapa tiba-tiba cash flow from operation itu bisa membaik? Apakah ini karena penjualan jalan tolnya yang terus berjalan? Apakah piutangnya makin cepat? Lagi kagihnya agak lancar piutangnya? Atau kira-kira apa nih Pak? Kok tiba-tiba cash flow from operation itu membaik sekali nih Pak? Ya, memang ada beberapa faktor yang menyebabkan di triwulan 3 kemarin kita bisa mencatatkan cash flow positif cukup baik. Jadi yang pertama didukung oleh keberhasilan melakukan strategic partnership di ruas-ruas tol kita. Jadi seperti teman tahu kita ada 3 ruas tol, yang terakhir 2 ruas kita dengan INA itu untuk Trans Jawa. Kemudian kita juga dengan Cimanggis Cibitung kita juga berhasil kemarin dengan SMI, dan sebetulnya saat ini kita sedang dalam proses untuk strategic partnership di ruas kita di Pemalang Batang Toll Road. Nah, kita juga mendapatkan kontribusi dari berhasilnya Waskita Beton Precast melakukan PKPU. Dari situ kan memang beberapa kewajiban kita bisa stretch sampai ke 16 atau 17 tahun ya. Kemudian kita juga mentargetkan kepada teman-teman unit bisnis untuk mempercepat collection periodnya. Jadi seperti teman-teman tahu, kalau di PSAK itu kan
kalau sudah piutang sudah lewat dari 1 tahun itu harus dicadangkan biaya yang ketika nanti ini bisa kita kolek kembali, ini bisa langsung masuk ke dalam laba bersih kita. Nah, ini semakin cepat kita menyelesaikan ini karena sekarang ekonomi sudah mulai membaik, klien kita, owner-owner kita yang dulu terpaksa harus menunda pembayaran utangnya, sekarang secara berangsur-angsur sudah mulai menyelesaikan kewajibannya. Ini tentu saja kalau dikumpul-kumpulin banyak juga ini karena kita secara total itu sebetulnya uang kita di luar sebagai piutang itu hampir 25 triliun mungkin lebih itu ya. Jadi ini kalau saja bisa kita secara bertahap kita collect, ini otomatis akan memperbaiki cash flow kita. Jadi tentu saja kita juga berharap kondisi ekonomi ini akan terus demikian sampai dengan 5-7 tahun ke depan sehingga waskita di 2024 bisa kembali mempercepat proses penyehatan kita gitu. Ya, sama mungkin baik. terakhir Pak, ada pertanyaan dari investor retail nih Pak. Kan concern utamanya ketakutan investor retail buat beli saham kontraktor adalah pertama ongkos bahan bangunan naik banyak ya Pak, bahan baku naik sangat banyak. Habis itu financing cost dari sisi suku bunga juga kartunya nanti makin ke sana makin agresif, suku bunga makin naik, pinjaman makin tinggi. Tentunya kan akan efek ke gross profit margin-nya masih ke karya. Nah, pertanyaan dari kita Pak, apakah ada strategi nih Pak, apakah ada bahan baku harga khusus karena kebanyakan bahan baku itu kan BUMN juga, apakah ada juga misalnya pinjaman dengan bunga yang pasti relatif lebih rendah karena juga pinjamannya paling banyak bank BUMN. Kira-kira ada strategi khusus nggak Pak terkait masalah gross profit margin yang mungkin akan menipis karena bahan baku naik dan suku bunga naik nih Pak? Ya, kalau untuk suku bunga ini agak blessing in disguise ini karena waskita kan mendapatkan fasilitas penjaminan dan juga relaksasi termasuk dalam proses restu ini bunga kita itu 5,5% ini. Jadi kami ini termasuk yang beruntung nih karena dengan beban bunga mendapatkan relaksasi praktis tidak terlalu terpengaruh terhadap perubahan suku bunga. Tetapi kalau betul tadi bahwa ada beberapa komponen produksi bahan baku, bahan material yang naik cukup signifikan, bahan baku solar misalnya, bahan baku lain yang terkait dengan baja, ini beberapa sudah kita antisipasi di masa lalu. Kita memiliki kontrak payung, istilah paling gampang ya. Ini dengan kontrak payung ini harga bisa kita maintain untuk waktu tertentu. Memang ada batasnya ini. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan proyek seperti di IKN, kita segera identifikasi material yang utama yang akan berpengaruh di dalam proses produksi, itu segera kita ikat dengan para vendor melalui kontrak payung. Bahkan kita sedang menjajaki antar BUMN itu membentuk semacam SPV beton. Nah, ini karena akan terjadi nanti perebutan suplai material beton nih. Jadi dari awal kita memang merencanakan untuk bergabung dengan teman-teman karya, mengadakan material khusus untuk beton ini dalam satu payung gitu ya, sehingga nanti tidak rebutan material splitnya, tidak rebutan logistik, tapi disiapkan dari awal akan menjadi sinergi antar BUMN. Ini memang bisa terjadi karena memang demand-nya tinggi. Jadi kita tidak akan mengganggu kemampuan suplai pemain lokal karena porsinya juga masih tetap bisa kita serap. Tetapi ini untuk memenuhi kekurangan dukungan penyedia jasa setempat yang tidak bisa dipenuhi oleh mereka. Jadi ini memang dalam proses. Harapannya ini akan bisa memitigasi kekhawatiran terkait dengan kenaikan harga atau fluktuasi harga material utama tadi. Itu contohnya demikian, Mas Cecil. Baik. Ini keren banget, Pak. Berarti kalau kita bisa simpulin sedikit, kondisi inflasi tinggi yang mendorong kenaikan suku bunga ini bisa kita bilang jadi blessing in disguise ujung-ujungnya ya untuk penyehatan keuangan waskita ke depannya. Nah, kalau gitu
gimana Pak dengan strategi dan juga partisipasi sovereign wealth fund gitu Pak terhadap waskita ini kan juga sempat menjadi pertanyaan para investor gitu ya dari beberapa waktu sebelumnya. Ini gimana jadinya nih antara sovereign wealth fund dan waskita? Ya, Ina kan memang sudah pecah telur ya. Kebetulan pertama kali pecah telur itu untuk strategic partnership justru di ruas tol milik Waskita Toll Road, yaitu Pejagan Pemalang dan Kanci Pejagan. Ini terjadi di tahun ini. Jadi saat ini Ina juga sedang melakukan due diligence untuk ruas kita yang lain di lanjutan dari Trans Jawa. Dan harapan kita sih dengan Ina masuk, kita tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan, menunjukkan bahwa aset recycle kita ini prosesnya sudah berhasil dilakukan. Kemudian Ina ini karena di belakang Ina juga ada investor asing, itu juga akan menarik investasi luar ke dalam, yang berarti akan ada devisa masuk, dan ini akan digulirkan terus, terbukti dengan sekarang saat ini Ina justru tidak hanya masuk ke tol ini, saya dengar dia masuk ke rumah sakit, masuk ke industri-industri yang menurut saya akan sangat berguna bagi pemulihan ekonomi secara nasional. Dan saya dengar memang di ruas tol kita, kebetulan kan ada satu ruas di Trans Jawa yang saat ini sedang serius dijajaki oleh Ina. Mereka mentargetkan di akhir tahun ini atau paling lambat awal tahun depan bisa terjadi kesepakatan. Dan ini memang kita tunggu, karena kalau itu bisa dan berarti satu lagi ruas tol kita berhasil kita lakukan strategic partnership. Kemudian di Ina juga selain dengan waskita juga dengan karya yang lain, saya lihat di Trans Sumatera juga mereka menyatakan niatnya untuk masuk. Artinya kalau di ruas tol yang di Sumatera saja mereka berani masuk, berarti di Jawa tidak ada keraguan bagi mereka untuk masuk ya. Ini isyarat bagus lah untuk investasi kita. Ya. Menarik ini Pak. Berarti proyeksi 2023-nya harusnya oke dong ini ya Pak ya, kan banyak yang bilang soalnya menjelang 2024, 2023 ini bisa-bisa jadi sangat challenging nih buat emiten-emiten infrastruktur karena mendekati tahun-tahun untuk pemilu gitu Pak. Nah, tanggapannya Pak Septi gimana nih Pak? Karena kan tadi udah ada proyeksi yang bagus, tapi sepertinya ada satu lagi challenge yang ini nih. Ya, jadi memang sudah betul strategi waskita bahwa selain market di dalam negeri, kita juga harus mengeksplor market luar negeri. Jadi itu kenapa kita di tahun lalu kita dan tahun ini kita menang di Timor Leste ya. Timor Leste ada beberapa proyek. Kita juga masuk ke tender di Filipina, di Malaysia, ada di Middle East dan di Afrika. Kita harapkan ini memang ada yang nyantol gitu ya, sehingga untuk bisa mengganti market di dalam negeri yang diprediksi katanya dengan tahun politik akan sedikit menurun kuenya. Namun kita juga tidak khawatir, maka itu di tahun depan, sebelum tahun 2024 itu, tahun depan kita memang harus memiliki cadangan yang cukup untuk nilai kontrak baru. Jadi kita harus punya kontrak on hand yang cukup untuk kita produksi, sehingga di tahun 2024 meskipun katanya itu kuenya turun, tapi dengan kita memiliki sisa nilai kontrak yang cukup, mudah-mudahan tidak mempengaruhi kinerja kita secara keseluruhan. Ya, kita juga masih punya pengembangan bisnis yang kita harapkan di tahun depan mulai bergulir juga. Itu Mas Jason, Mas Daniel. Iya. Pak, mungkin ada follow up ya Bro Daniel ya. Tadi kan Bro Daniel sempat mention biasanya kan tahun politik sepi ya. Cuman kan kali ini kan ada special case nih. Kita ada IKN dan kemarin juga dari pidato Pak Jokowi kan juga
kayaknya sudah lumayan agresif bilang kita nanti Agustus 2024 bisa upacara di sana. Itu kan berarti kan hanya dalam waktu 2 tahun ya. Nah, mungkin kita butuh gambaran Betul nih Pak. banget ya. Maksudnya proyek IKN itu sebesar apa sih Pak? Mungkin kan yang baru muncul kan sekitar 2,5, tapi kita kan nggak ada gambaran akan sebesar apa sih Pak proyek IKN 2 tahun depan, mungkin total order yang mungkin bisa di-achieve Pak dari semua kontraktor, mungkin nggak cuma Waskita, tapi total proyeknya itu kira-kira berapa ya Pak di IKN? Ya, kalau dari persentase ya, IKN itu kan hanya mampu didanai oleh APBN sebesar 20%. Sisanya ada 80% itu diharapkan dari peran swasta, melalui kerjasama pemerintah badan usaha maupun melalui investasi murni. Dan terus terang, karena saya di pengembangan bisnis itu tiap seminggu lah itu ada 1 atau 2 kali kedatangan potensial investor dari luar. Mereka memang berminat untuk masuk sebagai penyedia jasa KPBU atau kerjasama pemerintah badan usaha, tapi mereka membutuhkan local partner yang secara bisnis sudah mengetahui atau sudah mendapatkan proyek di IKN. Nah, inilah yang kita harapkan bisa mengisi kue APBN yang di tahun depan atau 2024 itu kemungkinan diprediksi turun. Jadi teman-teman tahu bahwa pemerintah sekarang ini hanya mampu mendanai untuk penyediaan infrastruktur dasar. Tetapi bagaimana nanti sampahnya dikelola, bagaimana transportasi penghubungkan antar moda itu dihubungkan, mobil listriknya nanti penyedia chargingnya seperti apa. Ini diminati justru oleh investor asing. Dan kami sih sangat optimis bahwa ketika nanti infrastruktur dasar sudah kebentuk, investor asing itu sudah berebut untuk masuk. Jadi bayangkan sekarang dari China, dari Korea, dari Jepang, dari Eropa, even mereka itu sudah menyampaikan ke kita, kita punya anggaran sekian, tapi kita pengen pengen tahu dulu jadi nggak sih itu IKN itu dibangun. Nah, sekarang sudah dibangun, proyeknya sudah mulai, dan kita punya keyakinan 80% yang diharapkan pemerintah itu kalau ditaksir nilainya mungkin bisa di atas 100 triliun ya. Itu secara bertahap pasti akan menjadi kue konstruksi yang bisa dinikmati oleh penyedia jasa seperti Waskita Karya. Baik. Jangan Waduh, khawatir menarik Pak, banget ini Pak. marketnya sangat menarik. Iya Pak, makanya kita juga sepakat Pak diundang IG Live. Soalnya biasanya kalau saya lihat nih saham-saham BUMN karya nih Bro Gagil sama Pak Septi itu geraknya di bulan November sama Desember menjelang akhir tahun. Jadi pas nih IG Live ini di bulan November nih. Ya. Benar. Oke, Pak Septi, boleh nggak nih kita dikasih gambaran gitu Pak, sudah seberapa banyak nih sebenarnya angka NKB-nya Pak, nilai kontrak barunya, apakah udah tinggal sedikit lagi atau sebenarnya udah mencapai target gitu Pak di 2022 ini? Kita memproyeksikan ya sampai dengan November itu bisa ketemu angka 15 sampai 16 triliun. Sisanya nanti di bulan Desember. Ini mudah-mudahan kalau yang saya tadi ceritakan itu akhir November bisa saya disclose, yang market luar negeri itu udah lompat ke 20 triliun Pak. Nah ini kita memang masih menunggu jangan sampai nanti kita terlanjur diskus ternyata ada mundur waktunya. Jadi ini juga kita jaga itu. Tapi secara hitung-hitungan kami memang tanpa yang dari luar negeri tadi itu saya masih optimis di November ini bisa di angka 15 triliun sampai 16 triliun. Baik Pak. Ini saya ada follow up question yang tadi karena menarik banget nih strategi Waskita untuk tahun 2023 jelang tahun politik kan akan banyak melakukan proyek-proyek juga di luar negeri gitu. Pak Septi bilang tadi. Berarti apakah ini artinya porsi untuk melakukan proyek di luar negeri itu akan jauh lebih besar Pak di 2023 ini daripada proyek-proyek dalam negeri? Walaupun ada IKN gitu Pak.
Ya, kalau strategi besarnya sih tidak lebih besar ya, dalam negeri tetap lebih Mm-mm. besar karena pemerintah juga memang strategi untuk bisa memperbaiki atau mengungkit daya beli masyarakat di dalam negeri juga menggerakkan melalui proyek-proyek infrastruktur dan proyek-proyek yang didanai oleh APBN di dalam negeri. Tetapi memang kita Mhm. juga tidak boleh mengandalkan hanya di dalam negeri. Sehingga kita memang Mhm. sudah dari tahun lalu berekspansi ke luar negeri dan ini akan kita berbicara kuenya karena terus terang pas kita kan sampai dengan sebelum COVID kita memiliki 3 cabang di luar negeri yang karena COVID terpaksa harus kita statusnya Mhm. kita kita deaktivasi ini. Nah, ini dengan adanya pemulihan pandemi, cabang-cabang di luar negeri ini kita aktifkan kembali. Tentu saja harapannya proyeknya juga bisa kita peroleh untuk mendukung NKP di tahun depan. Jadi proyek dalam negeri Mmm. tetap menjadi nih nanti kalau kita fokus di luar negeri dalam negeri sayang juga nih Iya, pemain Pak. kompetitor kita nih Pestapora nanti Pak. Iya. Targetnya kan kayak tadi yang Bro Jason bilang ya, kita harus upacara nanti di ibu kota baru gitu ya. Jadi Ya, ya. memang Insya Allah, Pak. Insya Allah. proyek dalam negerinya ini yang IKN nih harus benar-benar digenjot Ya, ini Pak Septi. Pak, ini sedikit agak ke pinggir sedikit Pak. Saya mau tanya terkait dengan update restrukturisasi anak usaha Waskita Pak, karena ini kan pasti nanti akan mempengaruhi kondisi Waskita secara keseluruhan gitu ya. Pak. Gimana nih Pak update untuk restrukturisasinya? Ya, seluruh anak usaha sudah berhasil melakukan restrukturisasi. Jadi ini kan ini kan ada banyak jalannya. Ada di tahap awal melakukan relaksasi kewajiban-kewajiban perbankan, kemudian melakukan reestru melalui seperti contoh di WBP kemarin dengan berhasilnya proses PKPU, otomatis itu juga melakukan proses bagian dari proses restrukturisasi karena kewajiban WBP bisa di extend di waktu yang cukup panjang. Kemudian di WKI juga sudah kebetulan yang paling kecil sebetulnya kewajiban utang itu ada di WKI karena mereka juga baru 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 berdiri belum lama. Nah di WKR juga demikian. WKR ini memiliki beberapa target restrukturisasi yang di tahun lalu sudah dimulai dengan melakukan relaksasi bunga kreditnya. Kemudian di tahun ini memang untuk mendukung proses relaksasi hampir seluruh anak menjalankan program transformasi bisnisnya. Yang terakhir saya dengar di WTR ini sudah berproses di pertengahan tahun lalu. Mudah-mudahan di tahun depan di awal tahun sudah ada program quick win-nya di WTR. Saya berharap sih mengikuti sejak Waskita Karya di mana di tahun pertama dan tahun kedua sebagian besar kewajiban perbankan sudah bisa dilakukan relaksasi. Kalau untuk update daripada progres PKPU di WSBB ini saat ini memang sedang menunggu keputusan kasasi yang tempoh hari diajukan oleh salah satu kreditur kita. Mudah-mudahan di tahun ini juga bisa selesai sehingga efektif bisa dijalankan. Mungkin itu yang terkait dengan restru di anak dan karena ini menyangkut banyak pihak, tentunya kita berharap dukungan para kreditor ini juga bisa kita dapatkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu Mas. Baik, baik Pak Septi. Ini selanjutnya ada pertanyaan penutup dari Bro Jason ini untuk menutup diskusi kita sore hari ini. Silakan Bro Jason.
Ya mungkin pertanyaannya udah habis sih jujur udah kita udah tanya Iya. pasti banyak ya. Jadi ya mungkin Heeh. udah habis tapi ya maksudnya Iya. ini ingetin ke para investor retail aja ya maksudnya tadi kan ada banyak gagasan ya dari Pak Sepi yang sangat menarik buat 2023 ada proyek IKN yang porsinya masih Mhm. jumbo untuk tahun depan ya kan dan like isunya juga pasti kan juga masih Mhm. optimis bisa diserap oleh publik angkanya 3K dan porsi publiknya 1K dan juga yang paling menarik ya kalau kita lihat dari market kan Golden secara musimnya memang saham-saham konstruksi BUMN ya Betul. terutama ya itu geraknya di bulan November sama Desember sih nggak tahu kenapa apakah mungkin karena Mhm. faktor biasanya anggaran itu paling banyak mentoknya di Q4 tapi ya itu adalah sebuah pola musiman yang ada dan kebetulan kan tadi Pak Septi kasih bocoran nih Mhm. katanya di bulan November hopefully ya kan akan ada sebuah announcement ya kan yang mana announcementnya bisa membuat Mhm. kontraknya menjadi ke 20K. Nah, jadi kita tunggu aja nih kalau teman-teman merasa kayaknya menarik ya tidak ada salahnya ketika antisipasi dulu sebelum berita itu ada ya kan kayak istilahnya gimana kan apa Mhm. Golgannya buy on rumor sell on news gitu ya. Karena tadi Iya, Pak Septi kan sudah Selonius ya. sempat kasih guidance kakaknya kan. Semoga ada announcement ya. Mhm. Gitu. Ya, Mhm. memang Iya, ini menarik banget. karakternya bisnis konstruksi itu ada banyak tender-tender proyek pemerintah yang adanya di ujung nih, Pak Jason Ya. dan Mhm. Pak Daniel. Iya. Mereka proses tendernya memang sudah dimulai, tetapi keputusan pemenangnya adanya di ujung. Nah, ini yang memberikan sentimen Mhm. positif bagi penyedia jasa konstruksi seperti Waskita, baru mencatatkan kontrak baru di akhir tahun. Jadi mudah-mudahan ini tidak ada yang aneh-aneh gitu ya. Mudah-mudahan Ya, sudah ya. berjalan sesuai Mhm. rencana. Amin. Amin Pak. Ya, Sukses siap. terus Pak buat Amin. pas kita. Supaya hijau terus nih Pak, kayak hari ini WSKT tutupnya hijau. Amin, amin, amin. Iya. Amin. Baik, baik. Dan Pak Septi dan juga Bro Jason, mungkin pernyataan dari Pak Septi tadi sekaligus juga menutup jumpa kita nih di Corporate Talks di pekan ini. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk Pak Septi udah mau kasih banyak Makasih Pak. informasi dan masukan. Ini informasinya jauh lebih banyak dari yang saya baca di media, Pak, jujur. Dan Ya, juga terima mudah-mudahan kasih buat Bro semuanya Jason nih. sehat terus. Mm-mm. Amin, Thank amin, you Pak. Pak Jason, Pak Thank you Iya. Daniel. Pak. Terima kasih Pak. Sampai ketemu Thank lagi you, nanti. terima kasih Pak Septi. Iya, Ya, sampai ketemu lagi. Thank you juga Oke buat Pak. Bro Terima Jason kasih. udah join ya, bareng kita. salam Jangan lupa semuanya tiap minggu untuk kita ada. teman-teman. Ya, Mm-mm. thank you. Siap, siap, siap. Untuk para cuan troopers juga thank you nih ya, udah menyaksikan corporate talks kita. Jangan lupa kita tiap minggu akan ada corporate talks juga. Salah satunya minggu ini sama Pak Septi. Terima kasih banyak sekali lagi Pak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sore, thank you, salam sehat selalu. Selamat sore. Salam sehat selalu Pak Septi. Saya Daniel Wiguna pamit undur diri. Sampai jumpa di corporate talks yang selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Bye.